Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Anur Rafiq dari program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Nah, dengan nomor NIM 24302017. Saya di sini akan menerangkan tentang materi sejarah filsafat Sokrates. Yang pertama adalah, apa sih pengertian filsafat Sokrates itu? Filsafat Sokrates adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang hakikat alam serta realitas keberadaan penggunaan akal yang diarahkan kepada manusia, etika, dan pengalaman hidup. Dan bagaimana sih lahirnya sejarah filsafat Sokrates? Sokrates lahir sekitar 469 sampai 399 sebelum Masehi. Nah, dia adalah seorang filosof Yunani dan Athene. Dia menghabiskan waktunya untuk mengajar anak-anak tentang pentingnya kebenaran. Nah, dan berikut adalah tokoh-tokohnya. Siapa sih tokoh-tokohnya? Yaitu yang pertama adalah Plato, dan yang kedua adalah Xenophon, dan yang ketiga adalah Artopen, yaitu saja yang saya ambil. Dan sebenarnya itu masih ada banyak, cuma saya ambil 3 sampelnya saja. Dan yaitu yang pertama adalah Plato. Nah, Plato lahir sekitar 427 Masehi atau 428 Masehi di Athene, Yunani. Plato adalah salah satu filsuf yang berpengaruh dalam sejarah filsafat barat. Dia memiliki akademik di Athena yang menjadi pusat pembelajaran filsafat yang terkenal. Yang paling terkenal adalah The Republic, itu contohnya. Dan yang kedua itu dari tokoh Xenophon. Nah, Xenophon lahir sekitar 431 sebelum Masehi. Nah, di Athenia, Yunani, dia di awalnya dikenal sebagai seorang prajurit dan sejarawan, namun juga dia menjadi salah satu murid Sokrates. Nah, Xenophon dikenal dengan karyanya dan mencatat sejarah Yunani kuno dan ekspedisinya sendiri, termasuk Anabasis, yang menceritakan kembali perjalanannya pasukannya keluar dari wilayah Kekaisaran Persia. Nah, dan yang ketiga adalah Aristophanes. Aristophanes lahir sekitar tahun 446 sebelum Masehi di Athena, Yunani, dan dia adalah seorang penulis drama komedi terkenal pada masanya. Dalam salah satu karyanya yang terkenal adalah The Clouds, dia menggambarkan Sokrates dalam suasana komedi meskipun dengan cenderung mengejek. Nah, dan juga ada itu beberapa karakteristik filsafat masa Sokrates, yaitu yang pertama adalah pencetus metode diaetika, yaitu Sokrates yang pertama kali memperkenalkan istilah itu lewat dialog-dialognya tentang masyarakat kala itu. Namun, secara dialog Sokrates dalam diartikan hidup tidak disukai banyak orang karena ia selalu mempertanyakan kembali setiap jawaban orang ketika yang ditanyai mengenai diri mereka sendiri. Dan yang kedua, tidak tertarik dengan debat. Tidak tertarik memenangkan debat lah. Yang penting adalah bagaimana mereka memahami diri, dan barulah kita mencoba mengerti tentang kehidupan. Dan tugas utama dari filsafat adalah mengerti siapakah diri kita sendiri. Dan yang ketiga, yaitu mempertanyakan tentang segala hal. Menurut Sokrates, kebenaran dan pengetahuan baru akan datang kalau kita mulai merasa puas atau suatu pengetahuan yang sudah kita tahu, karena dengan rasa tidak puas itu kita akan terus bertanya-tanya tentang segala hal. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.